Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ini saya akan membahas logika. Mudah-mudahan saya istiqomah untuk menyampaikan logika ini sampai selesai ya, sampai pada akhirnya bagaimana penalaran secara cepat, silogisme dan seterusnya itu, induksi, deduksi dan lain sebagainya itu. Saya mulai dengan pengertian logika atau di pertemuan pertama ini sebagai pengantar saja tentang logika. Oleh karena itu ikuti terus channel ini supaya Anda mendapat manfaat dari channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Dan saya juga berharap bisa berdiskusi lewat komentar gitu. Oleh karena itu para subscriber bisa komentar apa saja di kolom komentar, bertanya atau mungkin bahkan mengkritisi apa yang saya sampaikan. Baiklah, saya akan mulai eh, dengan mengantar logika ya. Pengertian logika. Logika itu berasal dari kata logike atau istilahnya logika itu dalam bahasa Yunani adalah kata kerja ya yang berhubungan dengan kata benda logos yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran. Hal ini membuktikan bahwa ternyata ada hubungan yang erat antara pikiran dan perkataan yang merupakan pernyataan dalam bahasa. Jadi pikiran itu tidak akan diketahui lewat pernyataan. Nah, itu logika sederhana itu. Jadi jangan pernah kita berharap orang mengerti pikiran kita kalau tidak pernah kita sampaikan. Ini sering terjadi ini. Mungkin pada perempuan barangkali ya. Dia memiliki pikiran sesuatu yang diharapkan untuk dimengerti. Dan kita tidak akan pernah mengerti apa yang ada dalam pikiran kalau tidak disampaikan secara perkataan atau menyatakannya gitu. Nah, itu logika, pentingnya logika. Nah, secara etimologis, logika adalah bidang penyelidikan yang membahas pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir itu? Jadi berpikir ini ada dua pendapat yang saya kutip. Pertama dari Partap Sing Mahre, Sing Mehra ya, Partap Sing Mehra. Dia mengatakan berpikir adalah suatu kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Jadi berpikir itu kegiatan jiwa. Nah, kita tidak usah berdebat jiwa itu apakah ruh atau sebagainya. Tapi kalau di dalam logika ini biasanya jiwa itu adalah bawaan gitu. Jadi kegiatan bawaan kira-kira gitu untuk mencapai pengetahuan. Jadi manusia itu memiliki pengalaman dan pengalamannya itu mengantarkan pada kebiasaan. Sehingga berpikir juga salah satu pengalaman itu. Sehingga dia memiliki kebiasaan untuk berpikir dan akan semakin maju kalau semakin banyak pengalamannya gitu. Sementara kalau menurut Giles, berpikir adalah berbicara dengan dirinya sendiri dalam batin, yaitu mempertimbangkan, merenungkan, menganalisa, membuktikan sesuatu, menunjukkan alasan-alasannya, menarik kesimpulan, meneliti suatu jalan pikiran, mencari bagaimana berbagai hal itu berhubungan satu sama lain. Jadi berpikir itu adalah proses gitu. Proses menemukan jalan, kira-kira gitu yang dimaksud oleh Giles. Apa hubungan ini dengan itu? Kenapa api panas? Oh, api memiliki macam-macam, memiliki partikel-partikel seperti ini. Terus apa hubungannya jika kayu dengan abu misalnya? Ketika kayu dibakar kemudian menjadi abu, kenapa begitu? Apa zat-zat yang menghubungkan antara itu? Kok bisa ya? Gitu kira-kira. Jadi berpikir itu adalah proses untuk
menemukan pengetahuan, menemukan alasan, kira-kira begitu. Nah, secara luas dapat dikatakan bahwa logika adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip-prinsip gitu, serta norma-norma penyimpulan yang sah. Nah, jadi penyimpulan yang sah berarti ada kesimpulan yang tidak sah, kan gitu ya. Karena logika yang kita pelajari ini adalah logika artifisial atau logika buatan, maka ada hukum-hukumnya atau norma-norma gitu. Logika adalah cabang filsafat yang membahas metode-metode penalaran yang sah dengan premis ke kesimpulan. Jadi ada premis, ada kesimpulan gitu. Misal, setiap manusia pasti mati, ya. Setiap makhluk hidup pasti mati. Manusia adalah makhluk hidup, maka manusia pasti mati, begitu. Ada premis minor, premis mayor, dan kesimpulan atau konklusi. Nah, itu logika, dia bermain di situ. Nah, untuk menguji logika itu seperti apa? Ya, jangan kita uji kesimpulannya, tapi kita uji premisnya. Apakah benar setiap makhluk hidup itu akan mati? Jika premis salah, kesimpulan sudah pasti salah gitu. Jadi kita kalau ada pernyataan orang secara logis, maka yang kita periksa adalah premisnya, bukan kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah hak dia gitu. Sama mungkin barangkali seperti kejadian Rocky Gerung yang mengatakan kitab suci adalah fiksi. Padahal itu kesimpulan. Premisnya, jika fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi. Maka yang kita periksa adalah jika itu tadi, bukan makanya gitu. Jika fiksi mengaktifkan imajinasi, apa benar fiksi itu mengaktifkan imajinasi? Kan gitu. Jika benar, maka kesimpulannya itu benar gitu. Tidak ada yang salah di situ. Oke. Selain itu, ada sebuah definisi yang dikemukakan oleh Irving Copy ya, dalam karyanya yang berjudul Introduction to Logic. Beliau mengatakan logic is the study of method and principle used to distinguish good from bad reasoning. Logika adalah penelaahan mengenai metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memperbedakan penalaran yang baik dalam arti benar dari penalaran yang jelek dalam arti tidak benar. Dari definisi tersebut, kesan kita adalah bahwa logika adalah suatu alat atau tool yang digunakan untuk dapat berpikir secara sah. Jadi logika itu alat ya, alat untuk menalar gitu. Ditinjau dari segi alat ini memang cukup beralasan karena kenyataannya logika dapat membantu orang yang mempelajarinya untuk dapat berpikir logis. Logis artinya berpikir masuk akal. Premis dan kesimpulannya terhubung begitu ya. Tinjauan ini semakin nampak manakala kita menilik pendapat Susanne Langer ya, dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Symbolic Logic, yang menyatakan antara lain logic is to the philosopher what the telescope is to the astronomer, an instrument of vision. Logic is a tool of philosophical thought as mathematics is a tool of fisika ya, fisik. Logika bagi filsuf adalah seperti halnya teropong bagi astronom gitu ya. Suatu alat penglihatan. Logika merupakan suatu alat bagi pemikiran filsafat seperti halnya matematika merupakan suatu alat bagi fisika. Nah, begitu. Jadi penting untuk mempelajari logika itu adalah
metode penalaran yang sah dalam premis ke kesimpulan. Nah, begitu barangkali yang dapat saya sampaikan. Ikuti terus channel YouTube Firman Panipan.